Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku mau buat sinking fund sama emergency fund nih teman-teman. Semenjak aku belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga, untuk memisahkan antara uang usaha dan uang kebutuhan sehari-hari, itu akhirnya aku tahu ternyata ada loh istilah sinking fund dan emergency fund. Nah, di sini kenapa aku mau nyiapin sinking fund, karena kebetulan ada maksudnya untuk waktu terdekat kan ada kebutuhan yang memang harus dipersiapkan, yaitu untuk kelahiran dan uang sekolahnya Mas Altaf. Sementara sih untuk sinking funds-nya aku baru bikin 2 itu sih teman-teman, sama nyiapin emergency fund aja. Nah, apa sih sinking fund itu? Sinking fund itu seperti konsep menabung yang sudah sering dilakukan sama di masyarakat. Cuman yang aku tahu sekarang ternyata nabungnya itu lebih ke untuk memenuhi suatu kepentingan di masa yang mendatang. Itu misalnya jadi itu lebih detail ya teman-teman, enggak yang aku ini mau nabung tapi belum tahu nih untuk apa uangnya. Jadi yang aku tahu setelah aku baca-baca, untuk sinking fund itu lebih ke menabung untuk suatu kepentingan tertentu, untuk jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya untuk menikah, untuk buka bisnis, atau persiapan liburan dan sebagainya. Kalau aku sih lebih ke sekolah ya, yang penting untuk anak-anak dulu, untuk mungkin next bisa bikin untuk liburan dan sebagainya. Semoga ada rezekinya, amin. Terus fungsi sinking fund sendiri untuk mempersiapkan keinginan dalam jangka panjang, menghindarkan diri dari hutang juga nih teman-teman. Nah, semoga dengan sinking fund ini bisa menghindarkan kita semua dari jeratan hutang ya teman-teman, amin. Untuk sinking fund sendiri bisa kita buat sekaligus sih sebenarnya teman-teman. Misalnya untuk umroh, untuk bangun rumah, untuk membeli kendaraan, atau untuk keinginan-keinginan yang lain, itu bisa kita buat dalam satu waktu. Walaupun misalnya setiap bulan kan kita nggak tahu untuk rezekinya ya, maksudnya bisa masukkan ke pos yang mana dulu yang menurut kita penting untuk dimasukkan. Untuk jangka waktunya juga lebih jelas, karena kita bisa ngeset nih kapan kita bakal selesaiin sinking fund ini. Nah, ini nih bunganya lagi pengen nyemil jus alpukat nih. Untuk emergency fund atau dana darurat sendiri itu lebih diartikan sebagai dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat. Misalnya untuk kecelakaan, atau untuk ketika kita sakit keras atau ada keluarga sakit keras, untuk perbaikan motor, untuk perbaikan rumah dan lain sebagainya. Pertama kali juga sih ini aku membuat atau menyiapkan dana darurat, karena selama ini ketika kena musibah atau ada memang yang harus dibayarkan dalam bulan, itu memang akhirnya memotong untuk keseluruhan gaji, atau emang memotong dari ya udahlah karena satu pos aja, nggak dipos-posin. Jadi akhirnya kadang kalau memang lagi beruntun nih untuk emang harus ngeluarin uang dalam jangka waktu itu dan banyak ya, misalnya keadaan dalam waktu yang bersamaan itu kebutuhannya darurat semua misalnya, itu akhirnya kewalahan, bingung deh, ambil uang sana ambil uang sini, akhirnya berantakan.
Terus gimana sih cara menyiapkan dana darurat? Bisa dengan membuat rekening khusus nih teman-teman untuk dana darurat. Jadi jangan dicampur ya, untuk rincian pengeluaran, terus untuk rincian pengeluaran setiap bulan juga, terus menentukan besarnya nominal yang akan disisihkan, berapa sih setiap bulannya yang harus disisihkan. Untuk besarnya sendiri dana darurat itu, yang aku tahu kalau kita itu single ya, minimal 3-6 kali pengeluaran kita. Kalau yang kita udah menikah, minimal 6-9 kali pengeluaran. Dan kalau kita udah menikah dan punya anak, minimal 12 sampai dengan 24 kali pengeluaran. Terus tetapkanlah tujuan dana darurat, lalu perbanyak alokasi dana darurat juga. Yang terpenting konsisten ya teman-teman. Nah ini aku siapin dulu nih tulisan-tulisan yang mau aku tempelin ke ziplocknya ya, untuk nyimpan sinking fund sama emergency fund aku. Karena aku lagi belajar juga nih teman-teman, barangkali teman-teman ada yang punya saran atau kritik atau pengetahuan yang lebih dari aku, bisa nih teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, karena ini aku tuh masih belajar banget. Nah next ini aku gunting-gunting kertasnya untuk nanti ditempel ya. Nah untuk sinking funds lahiran ini tuh aku baru kepikiran nih teman-teman, gara-gara lihat videonya Kak Ica Marisa Handayani ya, yang pernah bikin sinking fund untuk melahirkan. Oh iya juga, kenapa nggak dibikin juga? Aku nggak bikin karena aku juga posisinya masih mengandung, masih hamil. Akhirnya dibuat deh. Semoga bisa memenuhi kebutuhan nanti, walaupun sebenarnya untuk dana lahiran tuh udah ke cover juga untuk dengan BPJS dari suami ya. Terus ini aku untuk dana darurat enggak mengikuti patokan dulu nih teman-teman, karena yang penting aku punya dulu aja ya. Semoga bisa konsisten, bisa memperbesar nanti jumlahnya, amin. Ini untuk lahiran aku targetin setiap bulannya bisa ngumpulin 500.000, untuk sekolahnya Mas Altaf 200.000 setiap bulannya. Nah terus aku tempel lah ini pakai double tip ke ziplocknya, dan berharap banget nanti bisa di bulan atau di tahun 2022 punya sinking fund yang lebih banyak. Ini banyak yang lebih harus aku siapin, semoga ya teman-teman, amin. Terus ini dana sekolah. Next yang terakhir ke dana darurat, yang paling terakhir ya ini. Terus aku mau masukin uangnya untuk dana lahiran, aku masukin ke ziplocknya dulu sebesar 500.000. Lalu aku tulis di kolomnya ya teman-teman, bahwa aku tanggal ini masukin uang, bulan ini masukin uang 500.000 untuk dana lahiran. Untuk dana sekolahnya Mas Altaf ini sebenarnya udah terkumpul lama, cuman karena Mas Altafnya udah mulai masuk PAUD ya, jadi mulai kekurang deh uangnya. Uang ini biasanya dikasih nih sama saudara-saudara, atau itu pas lebaran atau pas silaturahmi gitu, suka aku kumpulin untuk tabungan sekolah. Terus untuk dana daruratnya aku masukin 50.000, terus aku masukkan kolom, baru bahwa bulan ini aku bisa masukin 50.000 untuk dana darurat sih. Aku nggak patokin berapa ya teman-teman, yang penting konsisten dan bisa memperbanyak lagi di bulan-bulan berikutnya, amin.
Nah, ini selesai juga aku bikin Sigi Fund dan dana daruratnya. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.